Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel Firmansah Al-Batawi. Ya, kita mulai ini perjalanan menuju Gunung Papandayan. Kami bersama keluarga berniat untuk camping di Gunung Papandayan, walaupun bukan di puncak, masih di kaki. Ini pertama kalinya kita melakukan campground bersama keluarga, anak dan istri. Kebetulan anak yang paling besar sedang liburan dari pondok. Nah, ini udah sampai di tol Cipularang, Bandung. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kelancaran, dan kesehatan. Nah, ini mulai ada kepadatan di depan karena di depan. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di Garut. Nah, di depan itu Gunung Guntur. Alhamdulillah di Garut ini kita mendapatkan jalan yang begitu lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sebelah tuh ada restoran strawberry. Kita udah sampai di Garut. Nah, kami nih tahu dari camp Papandayan itu hanya melihat di media sosial, dan jalannya pun hanya melihat dengan Google Map. Nah, alhamdulillah. Nah, kita udah sampai. Nah, itu dia namanya Gunung Guntur. Pemandangannya Masya Allah, bagus sekali. Pertama kali nih lewat sini, walaupun memang istri orang Garut, tapi kami baru pertama kali nih kemari. Mudah-mudahan nanti di sana keadaannya di Papandayan itu sejuk, tidak hujan, dan cukup untuk melihat pemandangan-pemandangan. Infonya katanya pemandangannya sangat bagus di sana di Gunung Papandayan. Tapi kalau diguyur hujan, ya mau nggak mau kita ada di dalam tenda aja, nggak bisa keluar kemana-mana. Yuk kita jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita udah sampai. Alhamdulillah kita udah sampai di menuju Gunung Papandayan. Nah, ini jalannya cukup, ya nggak begitu bagus sih, tapi masih aspal. Alhamdulillah. Tapi jalannya terus naik ini. Kita harus terus waspada. Alhamdulillah mobil kita ini manual, penggerak belakang. Alhamdulillah, insya Allah tangguh. Sampai ke posisi parkiran Papandayan. Alhamdulillah kita sampai di sini. Mobil pun dari lawan arah nggak begitu ramai, paling ada 1 sampai 2. Karena kalau ramai ya kita agak kerepotan, karena ini mobil pas banget kalau untuk 2 mobil. Jadi harus agak-agak minggir sedikit kalau ketemu sama berpapasan dengan mobil yang lain. Nah, itu kebetulan ada mobil. Nah, kita harus hati-hati nih agar bisa berjalan dengan aman. Oke, dah motor juga pun hebat juga tuh motor. Nah, kita alhamdulillah kita sampai di pos pertama, yaitu pos pembayaran tiket. Kalau untuk camping di sini satu orang dikenain 75.000, tapi kalau tidak nginap kena biaya hanya 35.000. Nah, karena kita nginap, kita bayar per orang 75.000. Wah, cukup ramai juga ya di parkirannya. Tadi di perjalanan sepi, ternyata semuanya udah sampai di sini. Dari motor sampai mobil cukup ramai. Wah, pemandangannya cukup bagus, walaupun memang nggak begitu jelas ya, tertutup kabut. Padahal ini di jam 13.00, tapi kabut begitu tebal.
di depan. Nah, kita mencari tempat parkir yang bagus dan tidak mengganggu orang, karena mobil kita akan menginap di sini semalaman. Kalau kita parkir di depan akan mengganggu orang yang akan keluar. Nah, kita tanya dulu nih sama petugasnya, tempat parkir untuk camp di mana. Oke, kita sudah menanyakan kepada petugasnya, katanya di ujung sana, itu di ujung jalan itu ada parkiran, memang dikhususkan untuk tempat camping, parkir camping. Jadi ya cukup aman, tidak mengganggu orang, dan infonya juga dekat masjid juga. Nah, oke, kita lanjut mencari parkiran kosong. Oh, banyak juga ya yang bawa anak-anak untuk camping di sini. Nanti, nah itu tuh di depan tuh yang ada apa ya namanya ya, kayak rumah-rumah itu katanya sih tempat pemandian air panas. Nanti kita coba ke situ, kita lihat bagus gak viewnya. Infonya sih bagus katanya, buat habis naik ke atas langsung berendam dengan air hangat. Nah, alhamdulillah kita telah dapat parkir. Nah, pemandangan depan cukup bagus ya, hutan belantara masih alami. Oh iya, di sini ternyata pengunjungnya rata-rata banyak dari daerah Bandung. Soalnya tadi saya lihat juga plat nomornya tuh D rata-rata. Terus kita tanyakan, memang rata-rata dari Bandung, mungkin lebih tepatnya di Bandung kota mungkin ya, yang ingin mencari suasana baru. Nah, kita ini camping di sini, peralatan itu hanya peralatan camping, tapi untuk peralatan pendakian ya walaupun gak puncak kita belum punya. Ya ntar kita naik ke atas sampai pos 6 mungkin, karena sampai pos 7 ataupun di Hutan Mati ataupun Saladah itu naik lagi ke atas. Mungkin kalau nanti tidak hujan bisa kita berangkat setelah subuh, kita berangkat. Tapi kalau hujan ya mau gak mau agak siangan, paling kita waktu sampai pos 6. Oke, saya mulai melihat situasi, bagaimana situasinya di sana. Cukup baguskah parkir di sini agar nanti menurunkan akomodasi itu lebih enak, tidak terlalu jauh. Nanti juga pulangnya ya kita pikirkan juga, karena kondisi badan ketika pulang pasti akan capek. Nah, kalau kondisinya enak juga kita akan tahan. Oke, kita bersiap-siap untuk menurunkan alat-alat camping ground kita. Ya maklum, baru beli, kita beli. Nah, kita tanyakan sama petugasnya, untuk membawa akomodasi ini ada ke alatnya. Ternyata informasinya alatnya sedang digunakan oleh orang lain. Ya mau gak mau kita harus membawa sendiri. Oke, kita langsung cari tenda, tempat camping. Oke, kita mulai membuat tenda. Nah, maklum nih, kami baru kali nih mendirikan tenda sendiri. Dulu di tahun 2009-2010 memang saya pernah ikut camping beberapa kali. Yang terakhir itu ke Semeru. Ya mendirikan tendanya juga bukan tenda seperti ini. Ini kan tenda keluarga, pastinya besar. Kalau yang waktu di Semeru tenda yang cukup 3-4 orang. Nah, ini tenda besar. Jadi kita perlu waktu untuk menyusun. Nah, ini saya sedang mengajarkan anak-anak saya dan istri saya cara untuk mendirikan tenda. Oke, kita itu tenda kita beli di
secara online yang dengan harga yang cukup terjangkau, terus fasilitasnya lumayan bagus. Nah, kita coba. Mudah-mudahan ketika kita mendirikan tenda ini nggak hujan sih. Ya kalau kabut-kabut doang sih masih bisa lah, tapi kalau hujan agak kerepotan. Karena di sini jauh dari tempat apa yang namanya gazebo gitu yang kayak buat neduh, nggak ada, agak jauh. Nah, di depan tenda kita ini tuh ada sungai yang mana tapi airnya nggak bisa dikonsumsi, infonya karena mengandung belerang. Jadi kita untuk minum, masak, kita gunakan pakai air minum mineral yang bisa kita beli di warung di atas. Tapi kalau untuk cuci-cuci kayak piring, gelas itu masih bisa kita gunakan, ada air di bawah tempat kamar mandi, toilet itu ada di bawah. Ya kita ini masih berusaha untuk mendirikan tenda yang pertama kali. Tenda ini muatnya sih bisa sampai 4 orang lah. Untuk 4 orang ya cukup lumayan bagus, bisa menahan hujan, angin, cukup kuat juga. Karena saat kita camping di sini itu malamnya lumayan hujan, angin, tapi alhamdulillah tendanya tetap kokoh berdiri di atas tanah. Nah, kita lihat dulu, wah ternyata saya salah memasang tiangnya. Nah, kita rubah lagi karena posisinya itu harusnya yang lebih panjang itu di atasnya. Malam ini anak saya yang namanya Habibi Rasyah, dia pengen banget emang untuk camping katanya di gunung. Nah, alhamdulillah dengan waktu yang tersedia untuk saya liburan, saya bisa mengajak anak dan keluarga untuk tenda camping di sini. Nah, ini mulai kita mendirikan tenda, udah mulai tahu nih posisi-posisinya yang harus ditempatkan. Oke, kita coba. Nah, itu anak saya tuh yang lagi liburan, katanya mau camping sama adiknya. Oke, mulai berdiri satu persatu kita kuatkan. Nah, agak kesulitan. Oke, alhamdulillah kita ini saat mendirikan tenda cuacanya juga cukup cerah, tidak hujan dan tidak juga berkabut. Ya mungkin ya ini di jam 14.00 kita mendirikan tenda. Alhamdulillah cuacanya cukup cerah. Oke, mulai terlihat posisi tendanya mulai berdiri. Oke. Nah, mulai sip. Oke, mulai bagus. Oke, saya mulai mengikat jangkar nih. Tali-talinya kita ikat, pasaknya kita mulai pasang agar tenda tetap. Nah, kita untuk pemilihan menanam pasak itu kita harus cari jangan yang di tanah yang berlumpur, karena ketika waktu ada angin itu ataupun hujan bisa terlepas. Tapi kita cari yang lebih kuat, lebih bagus yang ada batunya dan berakar, agar ketika ada angin kencang yang meniup tenda itu bisa tertahan. Nah, untuk melihat untuk penempatan tenda yang di lahan ini kita harus cari posisinya, jangan sampai kita mendirikan. Nah, ini kita udah sedang explorer, kita berjalan-jalan setelah mendirikan tenda. Nah, kita keliling daerah tenda, sangat cukup indah. Perjalanannya kiri kanan ini kembang apa namanya ya, brondong kalau di sana bilang, kembang brondong.
karena memang bentuknya kayak berondong, warna-warni. Nah ini kabutnya cukup tebal. Ini di kisaran suhu 18 derajat, cukup dingin sih memang. Alhamdulillah kita udah persiapan tenda, bawa jaket. Nah itu kita udah mulai terlihat tuh tenda kita. Kita berjalan dari atas sambil ngambil barang sesuatu yang ada di mobil yang tadi sempat ketinggalan. Nah saya sendiri ngambil dan saya turun. Nah ini tenda, nah itu semua itu, nah yang tadi saya bilang tuh semuanya, tapi air tidak bisa digunakan konsumsi. Nah tenda kita, nah ini tenda kita. Namun kita belum punya beli playset, jadi kita pakai plastik dulu, walaupun memang ketika ada angin besar hanya sangat mengganggu suaranya. Kue cuak. Kita lihat anak-anak sih tadi sih ya, pas saya berangkat ada di dalam. Nah kita cari lihat ada nggak ya. Nah anak-anak sudah pada tidak ada, ternyata memang sedang jalan-jalan tuh katanya dari kamar mandi ya. Nah kita jos sekarang ini pagi hari pukul 8 pagi kita mulai mendaki, karena tadi niatnya pengen berangkat jam 5:30, ternyata cuaca kurang mendukung, itu hujan. Kita tunggu sampai cerah dan alhamdulillah sudah cerah. Nah jam 8 kita mulai naik sampai menuju pos 6. Nah, Masya Allah pemandangannya, wah itu kita ada di atas awan, negeri di atas awan. Nah itu tadi lihat kan tuh ada motor, nah di situ ada motor hanya digunakan untuk pedang. Masya Allah, lihat pemandangannya, ini ciptaan Allah. Allahu Akbar. Kita usahakan dalam perjalanan ini kita selalu berzikir kepada Allah agar diberikan keselamatan, kelancaran, dan kesehatan. Inilah kebesaran Allah. Nah ini beberapa foto momen kita di atas di pos 6. Bagus, mantap pokoknya pemandangan.